Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Lampung akan menjelaskan tentang modifikasi yang kami lakukan pada modul ajar Bahasa Indonesia kelas 5 SDN 1 Pesawahan dalam memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami yang beranggotakan 6 orang yaitu Anggil Paramita Sari, Fitri Umaroh, Ira Halimatus Sadiah, Laras Noi Aini, Lide Berlina, dan Uti Masaul Husna. Modifikasi merupakan sebuah kegiatan mengubah, menambah, serta mengurangi dengan tujuan untuk memperbaiki suatu hal agar menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan ATP. Tujuan dari modifikasi pada modul ajar adalah untuk menambah aspek-aspek yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik agar pembelajaran dapat terlaksana dengan efisien, efektif, dan optimal. Pun aspek-aspek yang dimodifikasi pada modul ajar yang pertama yaitu tujuan dan capaian pembelajaran, yang kedua target, yang ketiga metode dan model pembelajaran, yang empat pertanyaan pemantik, yang kelima asesmen diagnostik, yang keenam alokasi waktu, dan ketujuh diferensi proses, yang ke-8 yaitu refleksi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan yaitu modifikasi modul ajar. Yang pertama, hal yang kita modifikasi dalam modul ajar yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran belum memperhatikan 4 elemen tujuan yaitu dengan prinsip ABCD, audience, behavior, condition, serta degree. Sehingga dalam modifikasi ini kami menambahkan atau mencantumkan tujuan pembelajaran sesuai elemen tersebut. Dapat dilihat di slide, dalam elemen capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran, guru pamong belum mencantumkan peserta didik sebagai audiens. Lalu belum mencantumkan kriteria serta degree-nya. Dan ini yang kita rubah yaitu yang pertama, peserta didik menemukan dan mengidentifikasi informasi setelah membaca paragraf. Jadi hanya peserta didik menemukan dan kemudian hal yang kedua yang diubah atau dimodifikasi pada modul ajar guru yaitu target. Pada modul ajar sebelumnya belum mencantumkan jumlah peserta didik. Lalu kita modifikasi, kita tambahkan jumlah peserta didik yaitu sebanyak 26 peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, kami memodifikasi metode dan model pembelajaran. Berikut adalah gambar sebelum dan sesudah metode dan model pembelajaran dimodifikasi. Alasan dilakukan modifikasi pada model pembelajaran adalah modifikasi yang dilakukan pada modul ajar bagian metode dan model pembelajaran bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Berdasarkan gambar pada slide yang menampilkan cuplikan gambar sebelum dan sesudah modifikasi, bahwa sebelum modifikasi dilakukan, terlihat metode pembelajaran yang digunakan hanya metode tatap muka. Namun, setelah dilakukan modifikasi, metode dan model pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Sementara itu, model pembelajaran yang digunakan adalah model problem-based learning. Setelah dilakukan modifikasi tersebut, barulah metode dan model yang digunakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk aktif dan inovatif. Selanjutnya yang keempat, kami memodifikasi pertanyaan pemantik. Berikut adalah gambar sebelum dan sesudah pertanyaan pemantik dimodifikasi. Alasan dilakukan modifikasi penambahan pertanyaan pemantik adalah karena pada kompetensi inti bagian kegiatan pembelajaran tidak terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik bertujuan untuk
menghubungkan latar belakang pengetahuan peserta didik dengan materi pembelajaran. Berdasarkan gambar yang sudah dicantumkan sebelumnya, bahwasannya sebelum dimodifikasi, modul ajar tersebut hanya mencantumkan materi dan kegiatan pembukaannya hanya dengan kesepakatan kelas dan kesiapan belajar. Setelah dimodifikasi, kegiatan inti ditambahkan dengan pertanyaan pemantik. Maka barulah kegiatan inti pada pembukaan sesuai dengan kebutuhan dan capaian pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi asesmen diagnostik. Seperti yang tertera pada layar presentasi bahwa ada 2 cuplikan gambar di mana adanya sesudah dan sebelum melakukan modifikasi pada asesmen diagnostik. Alasan dilakukannya modifikasi penambahan asesmen diagnostik ini karena pada bagian asesmen sebelumnya pada modul ajar tidak adanya pertanyaan pemantik untuk peserta didik dan tidak adanya asesmen diagnostik. Supaya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, kurikulum merdeka, perlu diadakannya pertanyaan pemantik dan asesmen diagnostik untuk peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk melihat kesiapan belajar peserta didik serta mengaitkan materi pembelajaran pada latar belakang atau kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya di sini ada 2 cuplikan gambar di mana kami telah memodifikasi alokasi waktu. Ada yang sebelum dimodifikasi dan ada yang sesudah dimodifikasi. Untuk penjelasannya, selain beberapa hal sebelumnya yang telah kami modifikasi, bahwa kami juga memodifikasi alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Terlihat dari modul ajar belum melampirkan keterangan waktu yang dibutuhkan guru baik dalam kegiatan pembuka, isi, maupun penutup. Oleh sebab itu, kami memodifikasi waktu yang dibutuhkan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran secara aktif dan konsisten. Aktif, efisien, dan konsisten. Selain itu, dalam kegiatan pembuka ada beberapa modifikasi kegiatan, yaitu penambahan kegiatan apersepsi, menjelaskan alur dan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Hal ini bertujuan karena disesuaikan dengan modifikasi pada asesmen diagnostik sebelumnya. Selanjutnya, diferensiasi proses pada kegiatan inti. Alasan dilakukan modifikasi pada kegiatan inti pembelajaran berdiferensiasi, pada proses pembelajaran harus adanya keterlibatan dari semua peserta didik, dan dari hasil asesmen diagnostik serta profiling peserta didik, masih ada beberapa siswa yang belum dapat membaca dengan cepat. Maka dalam pembagian kelompok yang dilakukan adalah membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan peserta didik yang sudah mahir dan belum mahir membaca cepat, dan nantinya peserta didik yang sudah mahir akan membantu siswa yang belum mahir, dan hal ini termasuk diferensiasi proses. Baik, saya Fitri Umaroh. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari modifikasi modul ajar yang terakhir adalah yaitu refleksi. Jadi di sini ada modul ajar sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi. Di sini adalah alasan dilakukan modifikasi. Berdasarkan gambar yang sudah dicantumkan sebelumnya, bahwasanya sebelum dimodifikasi modul ajar tersebut tidak mencantumkan refleksi, langsung ke penutup. Setelah dimodifikasi, setelah penutup ada refleksi yang ditambahkan. Refleksi pembelajaran bermanfaat untuk menyalurkan aspirasi peserta didik dan mengungkapkan proses pembelajaran yang telah berlangsung, dan juga sebagai koreksi dan penilaian diri peserta didik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil memodifikasi modul ajar Bahasa Indonesia kelas 5, di SDN 1 Pesawahan terdapat 8 bagian yang kelompok kami modifikasi, yaitu yang pertama, tujuan dan capaian pembelajaran, kedua, target, ketiga, metode dan model pembelajaran, keempat, pertanyaan pemantik, yang kelima, asesmen diagnostik, keenam, alokasi waktu, yang ketujuh, diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah reflektif.